Selamat datang di FlexCon Podcast episode 3. Jadi kalau yang ngikutin episode 1 dan 2, kemarin saya ngobrol sama kurang lebih angkatan saya lah. Nah, ini kalau yang sekarang, ini angkatan kakak saya. Ini real abang-abangan, kalau ini real abang-abangan. Jadi kita sambut aja, ada di studio Mas Chandra atau AKA Mas Gakeng, asik, dari Barbecue Light dan Picker Store. Apa kabar Mas? Sehat? Kabar baik. Mas tadi maaf di awal saya menyinggung masalah angkatan ya. Tapi Mas itu kuliah di Unpas desain jurusan desain ya? Iya benar. Udah angkatan berapa Mas? Saya masuknya 2001. 2001. Sebenarnya seharusnya 2000. Saya nganggur. Oke, iya Tadi benar. udah nggak niat kuliah. Jadi masuklah. Udahlah. 82 pasti kuliah 2000 kan ya? 2000 benar. Jadi seumuran sama saya fix itu, abang-abangan. Oh, benar ya. Kakak sama soalnya 82. Iya. Mas itu di Unpas desain grafis, Grafis, gitu. iya. Tapi tahun berapa tuh Mas? Berarti 2000 lulus? Lulus 2006. Enggak tahu ya saya lulus atau enggak ya ini tuh sebenarnya. Saya nggak ikut wisuda, saya nggak ada punya ijazah. Jadi ya udahlah. Tapi itu membuktikan nggak perlu ijazah juga bisa berhasil. Amin. Mas, lulus 2006 tapi lo di 2007 bikin fusion culture Anjir, iya bener. yang katanya tenannya ngamuk-ngamuk dan lo sampai ngumpet di booth. Iya bener. Apa yang ada di pikiran lo Mas waktu itu? Nggak tahu. Kan gue kayak desain jadi kerja di agensi atau Iya, apa. iya, Kenapa iya, lo bikin event gitu? Gimana? Bener, tapi Mas itu Mas Bener, dicaci maki katanya. Iya, jadi di hari pertama aja ada hujan, orangnya minta balik duit. Oh gitu. Ya. Tapi itu konsep udah otomotif ya, fusion Iya. culture ya. Jadi Jauh sebelum Barbecue Right. jauh dan bersamaan sama Kickfest. Oh, Kickfest 2007 berarti. Yang di Gazebo bawah. Tahu ya, yang di lapangnya ya. Iya, saya bikin di monumen di atasnya. Konyol lah udah itu. Gimana itu ceritanya? kekonyolan kita. Bisa dicaci maki gitu? Ya karena modal nekat, jadi cuman tahu bikin event tuh kayak gimana sih? Oh kayak gini nyobain lah. Modal nggak ada, bergantung sama temen yang bisa nyariin sponsor, taunya juga enggak. Itulah pelajarnya dari situ gitu. Jadi kita bergantung, oh iya nih bakal ada sponsor, ya udahlah. Taunya nggak ada. Jadi akhirnya untuk nyewa sound system aja, nyimpen motor kita di situ. Sebagai jaminan gitu iya, karena nggak bisa bayar langsung. Hari itu konyol lah, udah kekonyolan itu aja sampai akhirnya udah hujan, kita mau gimana lagi, tenan minta balik duit. Saya bingung, aduh kudu gimana ya. Ya udahlah, ya pasrah. Hari Minggunya tuh udah aja, sepi aja udah itu mah. Udah. Tapi secara konsep si fusion culture itu sama showcasing teman-teman yang di ranah custom motor segala macam mobil sama konsepnya seperti itu juga. Jadi mimpinya tuh kayak gitu. Jadi dari awalnya tuh udah punya mimpi kayak gitu. Tapi untuk ngejabarinnya itu hari itu tuh nggak ada yang sebenarnya. Nggak ada yang Mungkin belum awam juga orang-orang. Iya, bahasanya sebenarnya custom culture-nya sudah ada. Iya. Cuman saya bukan siapa-siapa hari itu. Maksudnya bukan siapa-siapa tuh hari itu tuh saya cuman masih shopkeeper kan, saya di Elysium. Wah, Elysium. Tahu. Saya masih shopkeeper di Elysium hari itu. Terus kita nekat-nekat bikin event itu juga. Kamu tuh siapa? Kita kayak ngundang almarhum dulu ada namanya Flying Piston, punya bengkel gitu. Si Om Rudi nggak mau datang. Mas Dani almarhum sama Markum yang support saya tuh. Ya udah Chan, jalan aja sampai akhirnya kapok aja udah 2007 itu kapok, bener-bener kapok, nggak mau saya nyentuh lagi yang namanya event, males saya, karena kayaknya saya bukan di situ deh. Bener nggak sih ya? Tapi keraguan-keraguan itu Mas, keraguan-keraguan dan kegagalan-kegagalan itu yang bikin apa yang bisa ngedrive lo untuk bikin next event di 2013 ada Two Wheels Garage. Apakah itu kayaknya gue masih bisa nih bikin event gitu. Karena tadi sempat di-mention kayak gue kapok tapi lu tetap bikin gitu. Apa sih Mas drive-nya apa gitu? Jadi saya juga nggak tahu karena waktu itu iming-iming 2013 bikin itu tuh semua aman. Maksudnya aman tuh tenanglah, Chandra ini cuman konsep aja. Cobain aja semua fasilitas, produksi dan lain sebagainya itu udah sama yang punya tempat hari itu tuh di Maja kan hari itu udah sama kita aja. Oh ya udah. Kebetulan waktu itu saya jaga booth juga ya. bener. Ya, Nah akhirnya kita juga ya udahlah
cobain aja sekuat segimana sih. Dan waktu itu 2013 itu saya lihat 2012-nya ada event di Jogja kan, Custom Fest. Iya datang aku nggak ikut ya. 2012 itu Custom Fest. Kok yang menang anak-anak Bandung, tapi anak-anak Bandung nggak pernah bikin acara, nggak ada. Di rumahnya sendiri. Iya, nggak ada. Kita cuma nongkrong doang, nggak ada juga. Akhirnya cobalah iseng bikin gitu, dan apa ya? Nggak ada risiko yang berat gitu, karena kan kita udah belajar dari hari itu gitu 2007. Nggak ada risiko nih, paling tenaga lah, kita nggak akan dapat apa-apa, cuman tenaga kita habis, cuman penasarannya hilang gitu. Tapi saya pengen punya konsepnya gitu tetap. Setiap bengkel itu bikin konsep sendirilah, dekoratifnya apanya gitu, biar menarik aja. Nah kejadian tuh di Maja House dan kedengeran, ternyata hari itu banyak teman-teman yang main motor custom punya keresahan yang sama gitu. Kita non club tapi kita juga pengen keluar nih sebagai pemain motor yang ya anak baru lah gitu, cuman lebih casual, lebih santai gitu. Akhirnya ketemu nih orang-orang, ada dari Jogja, ada dari Jakarta, ada dari Bali. Nah, akhirnya mulai kepikiran lah. Udah nih, nggak apa-apa lah, nggak beresiko gitu. Sikat aja lah. Tekad semakin bulat lah pada waktu itu ya. Meskipun saya tahu 2013 itu rugi ya. Iyalah, nggak dapat apa-apa saya. Udah. Nggak kapok-kapok ini. Nah, itu tadi opening udah sedikit seru lah ngomongin event. Tapi saya sebelum mau ke pertanyaan berikutnya, saya mau disclaimer dulu ya. Teman-teman, saya nggak ngerti otomotif ya. Saya nggak ngerti permesinan, spare part. Jadi kalau ada yang salah, mohon maaf. Fan base-nya Mas Chandra, mohon maaf kalau saya ada yang salah gitu. Itu aja Mas. Tapi kita tarik mundur lah Mas. Saya pengen tahu, mungkin teman-teman yang nonton juga belum tahu sebenarnya masa kecil atau masa remajanya Mas Chandra di rumah tuh seperti apa sih Mas? Berapa saudara? Saya cuman adik saya satu, jadi cuman berdua aja. Cuma berdua ya. Momen waktu kecil atau mungkin remaja yang kayak ini kayaknya gue suka deh otomotif gitu. Itu tahun berapa Mas? Umur berapa? Sebenarnya jadi kayak makanan sehari-hari. Setiap bangun tidur tuh yang saya lihat pasti judulnya otomotif. Jadi mau tidak mau biasanya sih ya sebagian besar anak laki-laki tuh suka. Minimal ngerti, minimal tahu aja. Akhirnya kan bukan hanya tahu nih, karena yang dirasain, yang dipegang, yang dilihat sama kita itu semuanya baunya otomotif. Ya jadi mau nggak mau akhirnya saya tuh sukanya ini loh sebenarnya. Saya tuh sukanya ini, tapi jadi akhirnya bukan sesuatu hal yang keren gitu hari itu tuh. Karena buat saya juga nggak keren gitu, biasa aja gitu. Berarti itu pada momen itu ngelihat bokap ya, Om Heru almarhum. Jadi buat yang belum tahu, Om Heru itu ya ayahnya dari Mas Chandra, dulu pernah bikin event otomotif juga tahun 90-an Kelpi namanya. Betul. Mungkin ya Mas Chandra waktu kecil atau remaja ngelihat nih bokap gue ngapain gitu ya kan gitu, ngoprek mesin, bikin event segala macam gitu. Sampai sekarang kayak terbukti gitu ketika Mas Chandra besar ya sama kurang lebih dengan ayahnya gitu. Tapi yang saya pengen tahu, katanya dengar-dengar di rumah suka beda pendapat Mas sama iya. Itu selalu bisa digambarkan ya. Iya. Sampai gede itu Mas. Sampai sebelum beliau meninggal aja. Jadi kalau dulu itu selalu setiap apa yang saya lakuin menurut saya itu satu kebanggaan, buat dia enggak. Belum ada apa-apanya kamu. Wah, beak udah mah beak. Jadi nggak pernah saya tuh dibilang bagus. Even lihat barbecue ride gitu. Pada akhirnya ya. Nih, saya buktiin, saya bisa bikin barbecue ride, saya bilang tuh. Kalau dulu ayah saya berdua kembar, saya bisa bikin sendiri, saya bilang. Memang ada partner saya di pinggir-pinggir saya gitu, tapi maksudnya kepalanya teh muka yang harus di ini tuh saya kan. Nah, ini saya bisa. Iya, tapi dulu saya kayak gini tuh, gini masih ada aja yang lain. Anjir, saya bilang tuh, oke lah. Tapi di barbecue ride keberapa Mas? Om Heru kayak Jir lu berhasil gitu. Ya, dia hanya lihat sampai 2018 kan. Oh iya. Dia hanya lihat sampai 2018 dan dia udah ngerasain tuh 2018. Yang saya dengar itu bukan dari dia tapi dari teman-teman seangkatannya. Dia mungkin gengsi kali ya. Asli. Oh iya, gengsi. Gitu ya, saya bilang tuh kayaknya, karena saya nggak tahu juga ya. Anak saya juga cewek kan. Maksudnya kalau anak cowok tuh akan dikasih pressure yang seedan itu gitu buat biar bisa lebih dari bapaknya gitu. Ya saya juga nggak ngerti, tapi
buat saya mah, nih 2018 ya, saya udah bikin loh. Terus udah gitu 2016 saya datengin Moon Ice itu, dia juga kan ngerti gitu, tahu gitu. Nih saya bisa datengin, saya bilang, oh iya tapi ada aja ininya. Tapi misalnya apapun formatnya ya, mau two wheels, garage atau barbecue itu sebenarnya pembuktian Mas Chandra buat almarhum bukan sih? Awalnya ada personal. Betul. Personal. Ya jadi gini, saya ngerasain ayah saya itu menurut saya lumayan agak gila sama otomotif. Dia itu, ini saya tarik mundur ya, maksudnya ini sebenarnya lebih personalnya tuh, dia itu gilanya tuh punya mobil tapi nggak punya rumah. Gila nggak? Oke. Jadi rumah tuh ngontrak seumur hidup saya, seumur saya kadang di rumah tante saya lah tinggalnya gitu. Jadi tapi mobilnya emang nggak kurang. Jadi gini, kalau punya duitnya mendingan beli mobil daripada beli rumah kayak gitu. Anjir. Nah, pada akhirnya kan argo hidup kita tuh kan jalannya kan setiap hari kan nggak bisa, terus udah gitu main bisnisnya dia itu hanya satu, event. Oke. Nggak bisa apa-apa lagi. Event kan nggak mungkin setiap bulan dong. Setahun sekali juga, harusnya cuma setahun sekali. Dia paksain, akhirnya berantakanlah semua. Nah, pembuktian saya itu sebenarnya, jadi jangan jadiin bisnis utama, karena ini mah tetap hobi kita. Kalau mau bisnis ya yang lain aja. Gitu. Makanya saya tuh meram tadinya udah nggak mau yang namanya si event tuh bener. Ketika kita rugi-rugi teh, kayak rugi wah ya. Saya bilang nggak ada kapan nih kita nih kayak gini-gininya. Nah, sampai akhirnya kan, udah saya bikin usaha yang lain. Tadinya juga kan yang sering jualan kayak thrift jualan di pinggir garage sale yang di Trunojoyo kan hari itu kan sebenarnya pemicu si Pickers itu kan dari situ dulu. Dari situ udahlah yang reguler aja dulu, kita nggak mau berhubungan dulu sama otomotif. Tapi tetap beloknya ke situ lagi. Sampai akhirnya bikinlah si Pickers, reguler udah jalan dengan Pickersnya, tapi baru juga belum setahun si Pickersnya. Ditawarin itu. Si Maja House, ya udah sikat lah. Nah dari situ nyobain terus, akhirnya panjang deh. Berarti kalau secara timeline itu duluan Pickers ya Mas? Iya, 2012. Daripada event gitu. Iya. Secara timeline. Tapi sebenarnya sampai sekarang core bisnisnya Mas Chandra tuh sebenarnya di wilayahnya wilayah event atau retail? Sebenarnya pada akhirnya. Yang menghidupinya Mas? Yang menghidupinya tetap retail lah. Tetap retail. Jadi ketika kita lagi mau memulai event retail yang bantuin kita. Si event gitu. Jadi saya bisa bilang kalau saya nggak akan bikin ya udah aja, nggak ada beban gitu untuk harus bikin gitu. Tapi karena ini udah berjalan panjang kan, jadi kayak punya tanggung jawab gitu. Ya kudu ini mah kayaknya gitu. Tapi kalau si KLP itu masih ada nggak sih Mas? Enggak. Bubar ketika almarhum ayah saya itu sakit 2004. Dari situ kita udah kita tarik mundur, udahlah nggak usah kerja, saya bilang. Nggak usah kerja karena pikiran terus. Jadi akhirnya dia tinggal di gunung benar-benar di gunung aja. Dekat rumah saya itu di atasnya lagi gitu. Jadi kita tuh tinggal di atas untuk dia biar mikirnya lebih tenang gitu. Udah aja nggak usah mikirin kerjaan. Jadi mundur kita dari KLP. Tinggal kembarannya masih aktif. Oh kembaran, tapi dengan bendera KLP. Oh masih KLP. Sampai 2000 berapa ya? 2012 aja masih kok. Enggak. 2008. 2008 2009 lah. Oke. Mas pengen tahu dong motor pertamanya Mas Chandra apa? Motor yang dibeli dengan duit sendiri. Motor pertama nih ya, Suzuki GS. Waduh, nanti tolong digambarkan di Tapi itu juga sebentar sih. Maksudnya jadi kenapa saya beli Suzuki GS itu ya mimpinya pengen punya motor custom aja. Karena lingkungan saya lingkungan anak motor. Cuma saya nggak punya motor. Oke. Nah, kalau bilang jadi sebelumnya sih ada Suzuki TS yang gitu-gitu mah motor-motor yang bukan sebenarnya ya suka main gitu, tapi kita nggak pengennya sih custom ya, akhirnya saya ranahnya beloknya ke custom. Nah, tadi kita mainnya motor trail, jadi akhirnya semua diacak. Kalau motor sekarang ada berapa Mas? Motor masih dikit, ntar dulu ya dihitung dulu. Enggak 4, 5 mungkin ya nggak tahu 5 kayaknya 5 kok. Anak motor tapi motornya kurang banyak sih kayaknya kalau kata saya mah. Saya nggak banyak. Tapi nggak apa-apa sih. Tukang beca juga nggak beca ada di rumahnya. Iya benar. Nggak koleksi juga. Nggak koleksi beca juga gitu. Aja udahlah. Mas tapi ngomongin motor nih. Ini maaf ya sekali lagi saya agak sedikit awam dengan culture custom ya motorcycle lah. Tapi saya lihat suka nyimak gitu. Tiap ada barbecue ride. Sebelum mau mulai barbecue ride, Mas Chandra itu selalu riding ke tiap kota untuk sekedar ngasih undangan.
Mas, itu teh emang culture-nya seperti itu? Atau lu teh kayak apa tuh yang apa tujuannya teh apa gitu? Akal-akalan ya sebenarnya kelihatannya ya. Itu Enggak. di luar negeri juga gitu? Enggak. Oh nggak ada? Enggak ada. Lu doang gitu? Ada, iya. Iya ngapain kan mikir-mikir. Orang udah digital semua kirim-kirim aja udah mau datang mau nggak ya udah nggak apa-apa. Jadi gini sebenarnya kita mulai untuk undang-undang itu 2017. 2017. Kenapa sih? Karena awalnya sih akal-akalannya pengen motor-motoran. Tapi motor-motoran itu maksudnya kita punya ya setiap apa yang kita kerjakan seharusnya ini di bawah benderanya barbecue ride. Ngapain ya? Ya udah sebenarnya kita itu pengen ngundang secara langsung dan kita juga pengen tahu sejauh apa sih di kota lain tuh karena kan kita anggaplah anak yesterday afternoon boy ya jadi anak kemarin sore gitu jadi buat saya kayaknya coba yuk jalan yuk siapa tahu memang kita tuh bisa punya teman yang banyak dan kita pengen tahu apa sih respon yang kota-kota yang didatangin gitu awalnya itu cuma itu doang gitu naik motor udah jalan aja. Orang 2017 kita jalan baru sampai ke Tasik ya motor saya udah turun mesin. Udah berantakan. Itu mau kemana itu? Mau ke Bali. Anjing. Terus tujuannya di Tasik udah turun mesin. Terus tujuannya mau ke Bali mau ngapain? Enggak ada apa-apa. Enggak ada teman-teman itu nungguin enggak. Biasa aja. Gokil. Biasa aja enggak ada. Jadi pengen tahu nih kita ada di Tasik nih. Kita mau ketemu siapa ya di sana ya? Samperin yuk. Ya, tapi tetap membawa bendera barbecue ride, event barbecue ride kan gitu. Iya. Awareness-nya di situ gitu. Iya. Nah, tapi itu effortnya gokil. Ternyata apa ya dampaknya, impactnya tuh besar. Terus kita juga sampai jadi gini loh, datang ke satu kota di Mojokerto lah gitu, kota sebelum Surabaya ya, kota kecil sebelum Surabaya. Nah kita ditungguin. Saya bilang tuh nggak usah nungguin lah, udah jam 2 pagi ini. Wah nggak mas, kita tungguin. Mereka nungguin ada 20 motor. Saya tanya ngapain nih? Ya pengen nungguin, pengen ketemu. Akhirnya ngobrol nih, ternyata mereka tuh datang. Kan kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu udah berjalan itu lama, tapi ternyata anak-anak itu tuh datang ke barbecue ride dan kita tuh nggak tahu gitu. Nah itu kan sebenarnya ada apa ya? Jadinya ada simbiosis lah. Iya, jadi iya ya. Terus gimana sih mas kalau bikin event tuh kayak apa sih? Akhirnya kita ngobrol. Nah itu yang kita bawa. Misi itu yang kita bawa. Yang kita sih pengennya setiap kota punya event. Ayolah, maju biar si industrinya ini tuh jalan menurut saya. Pada akhirnya kita punya misinya, gitulah. Kemanapun kita pergi selalu ada pertanyaan itu gimana caranya kalau mau bikin event. Itu terus. Jadi secara ekosistemnya juga jalan ya mas. Di tiap kota nggak cuma kita mikirin istilahnya Java sentris. Iya. Yang ada di Jakarta atau di Bandung, tapi ke kota-kota ketiga yang ada di pinggiran segala macam. Itu benar. Mas tadi sempat ke-mention, gua mah yesterday afternoon boy katanya. Yang saya tahu katanya barbecue ride sempat dipandang sebelah mata. Iya kok, benar. Itu gimana mas ngeresponnya mas? Yang enggak, ya lucu itu. Jadi waktu pertama kali balai kota banyak yang bilang namanya barbecue ride kan. Satu yang komen, anak motor sih pemain lama lah. Mana nih barbekyuannya? Ya memang, ya wah iya. Tapi maksud kita itu barbecue ride itu ya pengganti masa sih. Harus ada festival makanan gitu kan ya, maksudnya kita mengganti nama itu dengan barbecue gitu ya ada food truck itu kan food truck semua tuh nah kita tuh bilangnya ya itulah kita masukin ke situ tetap kan ada aja masukan kayak gitu sama setelah selesai bikin eventnya ngapain support anak-anak itu kan anak-anak kemarin gitu wow ya nggak apa-apa sih gua buktiin aja langsung gitu kalau saya sih lebih karena saya nggak pernah bilang kalau saya tuh ayah saya pemain event juga dan nama Kelpi itu di angkatan orang yang ngomong itu mungkin paham gitu. Jadi yang kan saya nggak pernah bilang kalau saya ini datangnya ayah saya tuh Kelpi loh. Enggak, saya nggak pernah bilang sama sekali. Nah, ketika udah beres, ya nggak apa-apa saya bilang tuh. Itu di depan saya dan di depan sponsor itu ngomongnya. Ya nggak apa-apa saya bilang tuh emang ini dibikin untuk anak-anak kemarin sore saya bilang tuh dan ya kita mau ya berpikir ini aja maksudnya logikanya aja kalau nggak cocok ya nggak apa-apa kok nggak datang karena kita mah memang akan membikin ini sesuatu yang memang baru aja gitu hari itu ya baru mau naik motor pakai sepatu fans tuh masih oke lah gitu kan dulu enggak harus serius boots ya, kan dulu serius banget kaku gitu ya kaku dan harus pakai flash kan jadi sekaku itu gitu maksudnya kita kan nggak gitu nggak gitu dan saya lihat di luar ada kok yang bikin kayak gini malah motornya keren-keren gitu yang dinaikin tuh apanya sih motornya kan berarti nah udah itunya dulu aja gitu makanya kita yang kita naikin itu terus gitu
Dan saya nggak berpikir untuk sama seperti event lain gitu yang judulnya kontes gitu. Kita mah enggak, ngumpul aja udah. Pada akhirnya kan bener kejadian gitu. Ajangnya ketemuan teman-teman ini teh, ya jadi kita tuh pengen datang teh pengen ketemu yang lain di luar kota teh jadi ngobrol semua. Itu aja kok, sesimpel itu gitu. Mantep. Jadi kalau saya tangkap tuh Mas Chandra berusaha mendobrak status quo ya. Jadi apa yang sudah terjadi ke belakang, dia membuat format baru lah, mungkin kayak lebih casual, lebih santai, ngumpul, ngobrol segala macam. Tapi hangat Mas gitu. Nah, tadi sempat di pertanyaan sebelumnya ada yang ngomong dia riding ke beberapa kota, tapi yang saya pengen tahu perbedaan ekosistem custom culture di kota-kota besar ya, Jogja, Jakarta, Bali lah terutama, sama di Bandung perbedaannya apa sih Mas? Wah, nggak tahu ya sebenarnya. Pada akhirnya sih, karena saya motong. Karena saya ngelihat kota-kota itu yang ya mungkin kemarin Bali apa custom war, Jogja custom fest, Jakarta Skapal Aspal, barbecue ride, Bandung. Jadi kayak wah ini kota-kota besarnya udah ada nih. Tapi pembedanya sebenarnya apa gitu yang secara kota gitu? Pada akhirnya sih sebenarnya nggak kebiasaan atau ini hidupnya si anak-anak motor. Jadi nggak semua kota yang kayak tadi Jogja gitu ya. Sebenarnya di hari-hari biasanya nggak ada tuh. Oke. Kebayang nggak tuh? Jadi bukan daily gitu. Bukan daily gitu. Jadi kebayang. mungkin pas itu Jogja banyaknya orang-orang luar kota yang masuknya. Yang di pinggir kali Mas, sekitaran Jogja. Ya, kalau nggak orang memang sentral, karena dia di sentral kan jadi orang jadi kayak liburan sama seperti Bali. Bali juga gitu, cuman Bali kan udah mulai masanya jadi banyak itu, keseharian kita suka lihat jangan seliweran gitu. Ada di beberapa kota memang enggak gitu. Jadi bedanya itu, tapi kalau dari sisi kayak bengkel, industrinya munculnya itu sama semua. Mirip. Nah sekarang kita ngomongin culture yang di luar negeri Mas, karena saya sering banget lihat Mas Dana jalan-jalan. Masa? Enggak. Malaysia udah pasti, Thailand, Jepang tuh apa biasanya? Yokohama Hot Rod. Iya. Ada nggak sih Mas hal yang pasti kan di sana belajar lah? Oh iya, belajar. Ada nggak sih yang bisa diaplikasiin? Yang belum ada di sini terus Mas Chandra aplikasiin kayaknya ini bisa nih di Bandung. Perbedaan. Kalau hari ini udah enggak kalau menurut saya. Hari ini, jadi maksudnya sudah diaplikasiin di Indonesia lah ya. Itu tuh udah ada semuanya menurut saya. Oh udah ada semua ya? Cuman setelah masuk di Indonesia tuh rasanya akan beda. Feel-nya akan beda lah, bentukan ininya dari kebiasaan si pemotornya kayak gimana, terus kebijakan dari negaranya seperti apa, itu tuh beda pasti. Tapi bentukan dari event, dari cara mereka, Indonesia itu udah mulai memang terkenal untuk Asia. Menurut saya paling gila itu Indonesia. Setelah maksudnya Thailand juga oke sih, karena kan kebijakan setiap negaranya beda-beda nih, boleh custom atau enggak, merubah bentuk motor lebih dari 30% itu udah nggak boleh di beberapa negara kan kayak gitu. Indonesia makan liar ya. Masih saya harus sebutin ya, presiden kita aja kan makanya chopper ya. Aduh, ya udah gitu kan, bener kan. Jadi bukan nggak bagus, berarti kan ini sudah seliar itu gitu di Indonesia tuh. Maksudnya boleh lah gitu custom, cuman rules-nya juga peraturannya kan nggak ada di kita. Jadi masih abu-abu kan ini. Tapi kreativitasnya akhirnya muncul. Yang jago-jago yang small engine lah, mau engine besar lah gitu, itu semua kan keluar akhirnya. Yang small engine itu di Indonesia terkenal sampai keluar. Oke. Mas tadi sempat mention presiden nih. Enggak saya Mas. Kan Mas Chandra tuh di Bandung ya penggerak lah, maksudnya penggerak, punya masa yang besar, tiap event selalu rame. Pasti ada dong yang merapat Mas, politik Mas. Enggak lah. Enggak, iya sih. Tapi dulu pernah dapat orderan pemilu SBY kan Mas? Oh iya, anjir. Iya benar. Bisa gitu. Iya benar. Itu di situ kalau waktu pemilu itu 2004 ya berarti ya. Saya baru berarti kalau cuman jadi broker atau calo doang bisa ya dapat duit gede dari situ ya. Kan saya nggak punya konveksi, cuman saya nongkrongnya di tempat konveksi. Hari itu sablon raster itu baru lagi in-in ya kan. Akhirnya saya dikasih kerjaan, dari situ anjir ternyata. Tapi kalau ada tawaran politik Mas kayak enggak deh, belum ah. Enggak lah. Jangan lah. Ya, enggak lah. Kayaknya enggak ya. Soalnya belum enggak kebayang saya ke situ Bandung 01 gitu.
Jadi apa tuh ya saya? 01, 05 aja lah udah. Mas, balik lagi ke Barbecue Ride nih. Ketika lu, kan 2013 tuh Wheels Garage. Iya. Setelah berubah menjadi Barbecue Ride itu tahun berapa, Mas? 2014. Kalau langsung tahun depannya Iya. berubah. Iya. Sebenarnya visinya apa sih, Mas? Kenapa tiba-tiba berubah nama pertama? Terus apakah lu tuh siap rugi lagi gitu? Iya sih, konyol juga ya. Itu kan mental yang ini kan saya ngomongin event nih. Kita edukasi aja lah. Iya, Ya. iya, iya. Pasti pernah dong panic attack. Oh iya, pas selalu. Sport jantung. Selalu. Gitu. Itu tapi nanti pertanyaan itu cuman kayak lu teh sebelum mau mulai teh pasti gua siap rugi gitu. Enggak sih, sebenarnya enggak siap gitu, rugi. Enggak ada yang siap kok kalau disuruh rugi itu enggak Tapi ada lu yang siap. melampaui merespon hal itu tuh gimana, Mas? Apa Sampai- yang bisa enggak. memberi lu semangat positif gitu? Enggak sampai hari terakhir bikin acara yang kemarin juga tetap masih Panic attack maksudnya? pasti. Saya pikir kan udah santai gitu, ternyata enggak. Enggak, bukan kalau dibilang siap rugi, enggak sebenarnya. Enggak ada yang siap lah disuruh rugi. Dan saya bukan orang yang punya finansial lebih gitu, maksudnya kita bergerak berdasarkan kapasitas. Ya, Udah ya. gitu awalnya itu aja lah. Jadi kenapa dulu Barbecue Ride pindah nama Barbecue Ride gitu? Ketika dari Two Wheels Garage itu kan masih berhubungan dengan si pemilik tempat yang lama kan. Oh. Karena kan kita bekerja sama kan. Oke. Saya yang bikin nama, betul. Tapi kan kalau kita namanya itu lagi tapi pindah tempat, itu kan takutnya ada dompleng nama dan itu ada kepemilikan dari mereka. Udahlah kita ganti aja namanya ya, dan saya nggak bilang Two Wheels karena ini bakal ada mobil nih. Oh iya benar. Jadi teman-teman spektrumnya lebih luas lah ya. Ya, teman-teman Jogja itu yang hot rod diningrat itu kan 13 mobil loh jalan impala gitu. Jalan ke Bandung gitu. Nah, itu tuh kan akhirnya saya rubah lah dari si Barbecue Ride. Kenapa saya pilih venue-nya di KAI? Balai Kota. Karena itu yang free kan. Hari itu kan free kan, boleh pakai kan. Cuman asal izin aja lah, nggak berat gitu. Kalau kita suruh Bandung tuh kan menurut saya kurang banyak tempat untuk event tuh kan nggak banyak gitu. Nah, akhirnya kita milih tuh yang tempatnya tempat pemerintahan yang murah. Ya mana sih? Balai Kota lah akhirnya kita milihnya ke situ. Semua yang kita kerjain itu sampai produksi yang ada, itu kita nggak bikin apa-apa kan. Apakah kita bikin sign? Enggak bikin waktu itu. Terus udah gitu, Hanya Sarnafil aja gitu ya? Sarnafilnya mereka bawa sendiri-sendiri loh awalnya. Jadi ada yang Sarnafilnya brand oli lah, ada yang Sarnafilnya brandnya mereka sendiri. Kita nggak nyiapin. Kita nggak nyiapin sama sekali. Jadi mau support nggak? Nih lapaknya ada nih. Ya udah aja, silakan aja di sini. Mau bayar lapaknya aja. Gitu aja udah. Jadi teror, lawless hari itu bikin itu tuh udah bawa sendiri aja udah. Nggak ada yang kita siapin. Oke. Mas, tapi ngomong-ngomong panic attack, apa sih momen di mana lu kayak apa yang harus lu make sure kalau buat event terus lu teh tenang gitu. Stepnya apa biasanya? Kayak lu harus make sure kayak SDM-nya kah atau sponsorship. Ya, ini kita berbagi ilmu aja sama teman-teman yang nonton. Jadi momen lu tenang ngejalanin event tuh di momen apa, Mas? Gak ada yang tenang sebenarnya ya. Sudah terjawab. Gak ada yang tenang sebenarnya ya. Cuman belajarnya saya ya, dari tahun ke tahun tuh yang harus kita pelajarin, kalau boleh 0 kesalahannya. Oke. Zero mistake aja. Belajarnya event nggak boleh sampai salah. Jadi kalaupun ada yang kurang itu masih bisa nggak terlalu minor lah gitu. Nah itu pelajaran saya sih cuma dari situ. Jadi kayak kita tuh sebenarnya tim yang ada di Barbecue Ride itu semua bukan orang event. Semuanya otodidak berarti? Ya, otodidak. Dan mungkin karena saya beberapa kali ikut event orang dan saya pernah kerja di agensi bagian produksi juga gitu. Saya juga mikirin, oh kayaknya bisa deh ini dibikin, tinggal ngajarin aja ini dikasih tanggung jawabnya kecil-kecil aja asal banyak. Dulu kan kita nggak berani banyak orang. Jadi satu orang itu job desk-nya multi. Iya. Jadi udah ini pasti ada kurang-kurangnya kan gitu. Iya. Nah, dari situ akhirnya mulai karena sekarang udah 11 nih, kemarin udah 11. Jadi akhirnya kita ngebaginya itu yang saya tenang tuh tinggal ini bagiannya ini kerjanya beres nggak? Ini beres nggak? Tapi yang paling berat kan kayak sponsor gitu. Tetap kan harus kita yang maju. Mau nggak mau, udah kita nggak mau karena ujung tombaknya ada di situ kan. Iya. Oke. Sepanjang karir Barbecue Ride gitu, udah ke yang 11, ada nggak sih Mas di tengah-tengah
Mas Chandra mulai belok kayak ini visinya gue mau kesini gitu. Ada nggak sih gitu momen itu? Seiring tren lah, mungkin ada tren juga kan? Oh iya. Apa tuh Mas, kayak sempat kepikiran ngapain gitu? Enggak sih sebenarnya, jadi bukan belok yang terlalu jauh ya, tapi lebih ke karena satu sih kita tuh selalu outdoor kan. Oke. Itu tuh kendala kan. Kendalanya ya cuaca nggak bisa kita lawan. Iya. Nah, gimana sih? Pengen yang minimal tuh orang kalau bikin event indoor tuh kayaknya beda deh. Kayaknya beda deh, lebih asik deh. Tapi yang dikangenin sama orang-orang tuh bukan itunya ternyata. Karena si barbecue itu ya gininya gitu. Nggak bisa lah, ya udah balik lagi. Kita sampai nekat bikin camping aja yuk, karena di kota ada pemilu gitu hari itu, karena kita nggak bisa bikin, jadi akhirnya kita bikin di itu. Ya jadi mereka tuh yang datang selalu bilang sama saya, oh saya datang nih 2019 itu camping tuh wah becek semuanya. Tapi cerita itu tuh ternyata yang jadi poin lebihnya di barbecue itu kayak gitu. Barbecue seasal itu gitu, nggak mikirin orang datangnya gimana, ini gimana, bukan kita nggak mikirin, tapi kita punya konsep kayak gini. Silakan nih kalau datang gini, kita udah selalu belajar untuk lebih rapi lah, datang ya. Kalau datang tuh bawanya sepatunya sepatu boot. Kalau lagi camping, kalau di kota ini kan tolonglah jangan misalnya hari itu waktu pandemi nggak boleh bawa anak-anak gitu. Nah kayak gitu-gitulah. Jadi akhirnya kalau disuruh mikir ini bakal bikin begini lah, enggak sih sebenarnya, eksibisi aja sama ngumpulnya orang-orang di situ, ya udah cukup di situ aja. Tapi kalau ngebandingin sama kota lain yang dekat ya Jakarta gitu, saya nggak usah sebut brand. Cuma ada satu komunitas, satu brand yang eventnya ada, terus dia bikin kayak garage-nya atau bengkelnya, terus dia bikin kulinernya juga Mas, burgernya ada, barbeque-nya. Nah kenapa si Barbecue Ride nggak sampai ke wilayah itu Mas? Jadi cuman event aja, kenapa nggak Pickers bikin Pickers Garage gitu, yang di depan tokonya ada bengkel gitu? Satu, awalnya memang kita mau nggak kuat ya, memang datang dari kita serba keterbatasan gitu. Satu itu, keduanya kalau ranahnya garage, kita nih Pickers dan Barbecue Ride itu saya anggap mewadahi bengkel-bengkel untuk eksis di luar Pickers ya, kawan-kawan gitu. Iya. Jadi karena dan Pickers juga punya teman-teman kan, satu circle-nya kita, atau di Bandung sendiri kan si ini memang ngebengkel. Kalau kita nambah lagi Pickers bikin bengkel, berarti sama dong sama mereka. Bukannya kita mewadahi atau sebagai jembatan mereka untuk apa kayak gitu, kita bawa keluar kayak gitu. Kan kalau kita jadi bengkel juga ya berarti kompetitor dong yang ini. Nah, itu jadi yang berbagi kue lah gitu. Nah, iya, jadi kuenya kan makin mengecil kan. Ya enggak lah, udah aja. Jadi setiap ada customer atau orang nanya datang ke Pickers untuk mau dong saya nge-custom. Oh, motor apa sih? Jenisnya apa? Mau cc-nya segede apa? Temanya mau kayak gimana? Oh, kalau ini ke situ aja. Ke bengkel A, ke bengkel B, ke bengkel C. Nah, itu enggak gini Mas, bisa ke saya aja Mas. Nah, kalau kita kalau ke saya mah kaos aja yang boleh lah. Gitu palingnya Mas. Iya. Kalau bengkel monggo ke teman-teman yang lain kan. Itu akhirnya kita bentuk kayak gitu. Dan Barbecue Ride juga akhirnya jadi wadah buat yang kayak gitu kan. Jadi siapapun boleh masuk, boleh eksibisi di dalam situ tuh mah enggak, silakan. Dan jadi eventnya udahan juga, tapi tetap si spiritnya mah ya terus aja jalan terus. Iya, betul. Mas, kan ini Barbecue Ride tuh istilahnya bisnis komunitas lah Mas. Bisnis komunitas, iya. Kita menggrab komunitas. Komunitas tuh kepalanya banyak dan pasti ada dramanya Mas. Nah quotes yang paling terkenal dari Mas Gakeng atau Pickers tuh adalah motorcycle drama Mas. Iya. Itu sebenarnya nge-triggernya apa? itu cukup bikin orang kayak apa sih ini? Gitu. Apa sih? Iya benar. Dan emang ada drama apa sih Mas? Dan waktu saya bikin kaos itu ya, semua telepon sama saya, pemain-pemain nggak dari Bandung aja. Yang paling banyak nelpon tuh dari Jakarta sama dari Bali. Oke. Kang, ada apa nih sama saya, bukan ya, kira-kira ada apa? Waduh, oh enggak, jadi banyak yang baper malah ya? Banyak, karena mereka merasa ada beberapa, ya saya juga nggak bisa nyebutin ya, ada yang memang, wah ngapain nih Chandra bikin kayaknya buat memang ngejar ke saya gitu. Loh, enggak kok, enggak ada. Sebenarnya saya bikin, kita ini lagi hujan-hujan di depan Pickers, diam, dengar si ada 3 teman saya ini lagi ngobrolin soal ributnya partneran bengkel, satunya lagi ribut soal motornya nggak beres-beres, 2,
Saya bilang tuh motorcycle drama. Oh, anjir, bagus juga ya. Pulang lah akhirnya. Cuma tulisan gitu doang. Jadi Itu hari itu langsung keluar sama saya. Keluar semua. Akhirnya saya kirimin. Kayak beberapa memang pemain-pemain motor sama mobil, motor terutama saya kirimin. Itu ke saya bukan ya? Ke saya. Iya, jadi mulai panas tuh. Ya, nggak tahu saya bilang tuh sampai hari ini memang masih ada aja. Jadi masih tetap diproduksi kan Mas? Masih. Kalau ada nggak sih Mas yang kayak boleh dong kita bikin yang di Jakarta gitu, ada nggak ya? Misalkan ya motorcycle drama tapi versi Jakartanya gitu? Enggak, tapi adanya kayak boleh nggak saya bikin BMX drama? Oh iya. Boleh nggak saya bikin pedaling drama? Oh ya boleh. Ya, akhirnya kan saya yang terima ordernya. Ya udah saya jadiin deh. Kan kalau saya di ranah fashion ya Mas, selalu ada tren yang cepat kalau di fashion mah. Ya. Trennya cepat. Nah kalau di motor bergulirnya cepat, pergantiannya cepat, kita harus adaptif dan segala macam. Kalau di motor ada nggak sih Mas? Awalnya enggak. Awalnya jadi karena gini. Mungkin dari tahun 70-an itu ya kayak fashion ya. Udah ada kan itu tuh. Kan cuman berulang-ulang lagi kan. Nah, tapi berulang-ulangnya kalau ini tidak hilang bedanya. Okay. Jadi chopper itu juga ada, hanya choppernya akan rasanya beda-beda gitu. Dulu nggak sah kalau pakai mesinnya small engine. Sekarang sah. Oh gitu. Sekarang banyak. Nah, itu satu contoh chopper. Udah gitu pindah lagi, orang udah jenuh chopper, pindah ke scrambler, tipe-tipe yang dual purpose, untuk ke gunung bisa, di kota bisa. Mulai rame itu juga. Tapi choppernya hilang? Enggak. Masanya tetap ada. Jadi bener ada bergulirnya itu ada tapi nggak terlalu lama, nggak terlalu cepat pindahnya. Nah, tapi yang bikin beda itu setelah pandemi. Okay. Setelah pandemi justru malah beberapa anak-anak muda itu malah menciptakan trennya, bukan tren ya, apa ya? Movement sendiri gitu. Nah itu yang menurut saya yang jadi cepat tuh. Tapi kalau untuk gaya dan lain sebagainya, tetap itu pusatnya cuma itu aja. Scrambler, cafe racer, chopper, ya cuma itu produknya aja. Itu ya. Itu aja. Produknya itu, ya. Tapi movementnya yang beda. Itu yang cepatnya tuh. Oke. Mas ngomongnya barbecue ride lagi, sepengamatan lo, dampak positif barbecue ride buat Kota Bandung apa sih? Kayaknya kan pasti kan setelah event tuh kayak wah sekarang menjadi semakin anak-anak yang tadinya suka musik jadi ini saya bukan ngadu domba ya. Misalkan dia suka musik jadi ke motor gara-gara ada event barbecue ride. Asik kan ya? Asik kan sebenarnya. Ya benar, saya ngerasain itu. Ada itu Mas? Ada. Tapi buat yang di Bandung ya, gitu, ya, terutama ya. apa Mas? Sebenarnya ya bener yang tadi yang tadinya musik tuh pasti motor Jadi tapi asiknya tuh menurut saya ya Bandung tuh kita nggak perlu harus spend duit gede kok untuk bisa main motor. Pada akhirnya motor kita maksudnya sekarang dari circle yang bebek gitulah bisa kok main di barbecue ride. Yeah. Itu loh yang bikin saya senang tuh saya tuh ngerasa kita mainin sesuatu hal yang judulnya roda 2 nih, kita nggak kenal itu dia besar, itu dia kecil, itu dia bebek, itu dia motor buat cowok, mau itu dia matic, kita nggak peduli, masukin aja semuanya. Akhirnya kan semua bisa main. Mereka punya gaya sendiri. Ya itu yang saya senang lihat tuh ya itu pada akhirnya nih jadi rame nih. Kadang-kadang ya suka di perempatan gitu sama Irvin diam gitu. Motor itu tuh motor muda ibaratnya motor tahun 2000-an. Tapi stylenya udah udah raw gitu. Ini ngapain ya saya bilang. Tapi ya nggak bisa. Itu akibat perbuatan kita juga kan berarti. Benar nggak sih? Ya, itu yang tapi kan seneng. Mereka mungkin nggak kenal saya siapa gitu. Tapi ismenya dapet ke mereka. Itu sih sebenarnya. Itu yang saya seneng. Bandung teh bisa begitu dan sebenarnya saya nggak bilang Bandung aja. Pada akhirnya kan semua. Emang bukan saya aja loh, pelakunya bukan saya aja, tapi minimal dari Bandung tuh bisa ngehadirin sesuatu loh, ini loh gitu. Dari circle waktu itu kita 2018 bikin bebek dipajang, Astrea Grand dipajang gitu. Akhirnya mahal kan itu. Ya. Meledaklah semuanya. Sampai sekarang kan beberapa orang kan memang rezekinya di situ. Sukses semuanya. Ya. Nah, saya mah seneng lihat yang itu tuh kayak gitu tuh seneng pisan gitu. Memang mungkin nggak ada impact ke kitanya, tapi ternyata dapet. Secara ekonomi juga berpengaruh, industrinya hidup terus lah gitu. Iya. Terus gitu kan, itu dari sisi motornya. Orangnya nggak gitu. Aparel balik lagi kan brand jadi muncul, brand dari Bandung ada lagi, nggak ada di Bandung aja dari luar. Terus setiap ada barbecue ride lagi
ada brand baru lagi, oh ada yang muncul lagi, berani juga nih mulai bikin-bikin lagi ya kan, itu asik sebenarnya. Jadi kan hidup gitu sih, skemanya tuh jalan gitu, si industrinya tuh muter aja terus. Oke. Gitu. Mas, buat yang tadi sempat kita ngobrol di luar sambil ngopi, Mas Chandra sempat mention kayak tongkat estafetnya harus terus berjalan lah gitu. Betul. Pasti ada apa yang muda-muda yang kayak terinspirasi lah sama Mas Chandra gitu, kayak pengen bikin event. Tips dan mandat buat Mas Chandra nih, dikit aja dari Mas Chandra buat anak muda yang kayak gua mau lah bikin event otomotif, apa yang Mas Chandra tips? Ya, sedikit aja, kalau jangan takut nyobain, udah itu aja. Eksekusi aja Mas. Iya, karena kita juga dulu awal-awal ya nggak ada yang ngasih tahu. Mau ini untungnya bakal begini ya, ini untungnya. Nah, kalau di Bandung pada akhirnya kalau memang kenal, ya karena kita udah pengalaman nih, saya akan kita mau ngasih tahu gitu, mau kita berbagi ilmu gitu untuk jangan sampai ke sini ya, soalnya kan kita pernah ngalamin nih kayak gini nih. Dan itu saya beberapa ada event namanya Raw Fest waktu itu, pang banget lah gitu. Iya boleh, betul, tapi ya harus dipikirin juga nih alurnya mau kemana. Nah kita cuman membantu mengarahkan gitu. Kalau mereka mau dengar syukur, enggak ya nggak apa-apa. Ada yang mau, setiap ada orang mau tanya soal event, kita pasti buka semuanya. Jadi kalau ada yang penasaran mungkin ya datengin aja Mas Chandra ya. Iya. Yang ada passion di motor, ada yang passion di bisnisnya, atau ngomongin aparelnya yang berhubungan sama motor, datang aja ke Picker Store lah. Iya. Kedor aja. Kalau nyari sponsor, nah baru saya juga nggak bisa. Orang saya juga sama sebenarnya. Bener nggak sih kalau untuk disuruh cari sponsor ya kita juga sama. Maksudnya semua belajar setiap eventnya nol lagi gitu. Kita juga nggak tahu. Yang penting bentukan eventnya itu dapat dimengerti oleh sponsor. Itu yang paling penting menurut saya. Tapi sebenarnya yang paling penting, lu jangan takut bikin dari kecil dulu, dari awal. Yang kecil aja dulu ya, dari yang circle terkecil. Makin besar. Ya, kalau dari besar udah apa-apanya pengen awalnya besar, ya kita balik lagi nih. Ketika tadi kita ngobrolin balik ke awal, siap rugi nggak? Saya sih nggak siap. Karena akhirnya buat saya, kalau sampai ini nggak kebayar, siap nggak kira-kira ini kedua ada yang ngejeblosin kita, siapa yang mau bayar? Saya cuma mikir gitu doang. Nggak ada kan, siapa yang mau tanggung jawab ini nggak kebayar? Ditagih, ya gimana ya? Tapi sebisa mungkin kan kita bergeraknya masuk akal gitu. Jadi jangan nekat teuing gitu. Boleh, karena kan orang mau bikin event tuh awalnya idealis kan. Dan saya pengennya begini aja. Nggak mau belok ke sini. Itu tuh pada akhirnya akan iya sedikit lah. Kecuali memang dari awal. Kompromis ya, ada komprominya gitu. Pasti itu, pasti. Kita bikin event sendiri, kita bikin event barengan gitu. Sayanya terus aja kekeh gitu. Lempeng aja pengennya di situ. Nggak bisa nih. Nggak bisa, pasti selalu ada pengecualian. Tuh, Kas nggak bisa kan? Saya mah cuma dan nggak tahu ya, saya bilang. Ketika kita kan banyakan sama sedikit itu kan beda rasanya. Saya mah debatnya itu debat sendiri. Maksudnya debat sendiri. Oke lah, saya ngobrol sama Irvin, ngobrol sama partner saya, ada Prio, ada yang lain-lainnya gitu. Tapi ketika saya ngomong ya gimana Chandra aja lah. Iya, karena ruginya akan ada di saya kan, untungnya akan dirasain bareng-bareng gitu. Ketika rugi kan ada di saya gitu. Kita mikirin, iya ya, kayaknya ini nggak mungkin deh kayak gini. Ini nggak mungkin. Ini saya sendiri yang harus. Ya udahlah, nggak usah lah. Idealnya kan begini loh, bikin event tuh begini. Nah, gitu sih. Ya tadi bisa didengar ya sama teman-teman, Mas Chandra adalah sosok leader yang baik. Mas, terakhir. Ya. Project atau mimpi BBQ Ride ke depannya gimana Mas? Mau bikin apa lagi Mas? Nah, sebenarnya kalau mimpi mimpi yang nggak tahu nih jadi atau enggak, atau sebenarnya kalau eventnya mah dari 11 kemarin saya bakal ngegas terus sampai 20 mah itu mah harus lah, mau siapapun yang akan menjalankan gitu. Saya sih senang dengan siapa yang mau jadi ibaratnya kayak ketua pelaksana, nggak usah harus saya mah akan diem di belakang dia gitu. Jadi sok aja silakan siapa ini, karena tongkat estafet itu semua harus ngerasain biar tahu kalau mau bikin event sendiri mangga, ada ini mah ajang buat belajarnya. Gitu. Nah, kalau mimpi besarnya mah sebenarnya kita pengen punya satu tempat, satu wadah, itu bener-bener bentukan bangunan gitu, pengen di situ teh memang ajangnya kalau mau bikin event, kalau mau sekedar ketemu atau meet up atau apa, itu tuh pengen punya satu lahan yang memang siapapun bisa masuk ke situ gitu. Dan itu teh kayaknya di luar juga belum terlalu ada ya. Karena
saya mikirnya sih nggak hanya event kan, ada skena ini kan ada industri-industrinya yang bisa bergerak gitu, kayak aparel lah, kayak part lah, kayak apa itulah yang pengen dan itu semua kalau bisa sih lokal. Kalau bisa lokal karena nggak kalah kok. Produk dikit itu nggak kalah kok, hanya kemasan aja sama cara menjual kita aja keluar ya terutama ya, dan mereka juga udah ngeh kok. Aparel aja kita nggak kalah, kayak kita ke Yokohama gitu ya. Setiap berapa kali lah kita pakai jaket yang memang si barbecue ride gitu, naik ke stage gitu. Si orang-orang luar tuh nanya, ini bikin Indonesia ini? Iya, Indonesia. Ini Indonesia, saya bilang Tamim. Itu aja dari kayak gitu. Terus kayak kita bawa spakbor, motor atau part-part kecil itu tuh orang tuh udah ngeh kalau itu tuh Indonesia tuh udah oke sebenarnya. Gitu. Pertanyaan tambahan. Ya. Karena saya dan Mas Chandra ada kesamaan. Kita berdua adalah seorang ayah. Ya. Mas Chandra anaknya 2 ya Mas ya? Ya. Saya baru 1. Tapi saya pengen tahu gimana sih Mas Chandra ngedidik anak Mas gitu, kayak Mas Chandra tuh nge-influence mereka nggak sih untuk suka otomotif? Nggak sama sekali. Nggak. Saya bebasin semuanya. Oke. Maksudnya dia mau apa? Dia mau gambar, dia wibu banget lah gitu. Oh gitu Mas? Iya, wah udah itu mah anime. Saya suka cerita kan sama mereka gitu, kalau saya ke Jepang tuh saya selalu lihat yang gini. Ya mereka senangnya yang gitu doang, kalau disuruh ke otomotifnya enggak. Dan saya nggak mau memaksa. Oke. Nah, karena dulu juga saya kecil kan nggak dipaksain ya. Ya, ditelan sendiri aja pada akhirnya. Nah, tapi sempat bertanya nggak anak-anak Mas Chandra? Mas Chandra ngapain sih sebenarnya gitu? Di ranah iya, dia tanya kerja, orang ada yang nanya kerja ayahnya tuh apa sih, dan dia juga bingung ayahnya tuh kerja apa ya. Iya ya, apalagi sama Irvin gitu ya, ayah dan ibunya tuh pekerjaannya tuh aneh gitu ini tuh. Tapi ya udah jalanin aja lah. Tapi intinya saya nggak pernah memaksakan untuk, apalagi anak cewek lagi ya, saya nggak akan maksain, udah aja dia maunya kemana sok. Yang penting saya berusaha untuk standar mereka. Apa ya, jadi kayak suka gambar nih, ya equipmentnya disiapin lah. Gitu. Saya cuma itu doang. Saya berusaha untuk menuju ke situ biar dia lebih fokus gitu ke situnya. Udah itu aja. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir dan kita akan masuk ke sesi berikutnya yang seru banget. Asik. Jadi saya akan membacakan fakta-fakta Mas. Iya. Tolong di confirm itu true or false betul atau salah ya. Saya mau nanya Mas, kalau dengar kata-kata ini responnya gimana nih? Tepat cuci mobil checkpoint. Bener. Apa tuh Mas ceritanya Mas? Iya, saya pernah jadi tukang cuci mobil. Iya. Cuci mobil. Betul. Dan pernah ngerusakin mobil mewah kan? Bener. Ya namanya juga orang gawe ya. Gimana? Tahun berapa Mas itu? Tahun berapa? 2010 sampai 2012. Oh iya. 2 tahun saya. Jadi bener literally ngumbah gitu Mas? Ya konyolnya tuh gini lah. Saya tuh kerja dari Elysium 2007-2008. 2009 saya pergi ke Jakarta karena event. Saya pengen tahu. Kan kita tuh selalu jadi kru event. Tapi pengen tahu tuh, itu si klien tuh gimana saya caranya jadi kayak gitu. Dapatlah kesempatan saya jadi agensi di Jakarta. Tapi bagian produksi, yang bagian tunjuk-tunjuk kalau ada event-event itu brand gitu. Kita tuh cuma jadi agensinya aja. Kejadian lah. Sebenarnya udah asik sih di Jakarta itu. Tapi menurut saya, wah enggak bukan saya banget saya terus di Jakartanya saya nggak kuat gitu. Enggak, ada tawaran, mau nggak jadi cuci mobil? Wah, anjir, biarin lah, saya bilang tuh. Tapi mobilnya mobil biasa gitu, apa mobil custom? Enggak dong, ya tempat cuci mobil biasa. Biasa, nggak ada, ya tempat cuci mobil biasa aja, pada umumnya biasa. Cuman di situ dibentuk jadi mobil-mobil luxury ya. Oke. Jadi belajarnya tuh memang, ya itu mah resikonya gede sebenarnya. Ada pernah ngerusakin katanya mobil apa? Mobil apa Mas? Ada beberapa kali ya, satu Golf hari itu, satunya lagi. Aduh banyak lagi. Banyak lah resikonya. Itu kalau disuruh gantiin gaji 2 tahun aja kayaknya nggak tutup hari itu. Tapi gimana? Dari pekerjaan itu kan itu resikonya gitu. Saya selalu bilang sama ownernya, Pak ini nggak mungkin kalau saya jadiin kalau saya pakai atau jasa ini tuh ya ini kan jasa gitu, pasti akan resikonya gini. Ya dia juga ngerti. Ya udahlah. Berarti true ya itu Mas? True. Benar. Jadi kalau teman-teman lihat Mas Chandra itu hebat dengan bebek kirat, dia mulai dari bawah, guys. Dari cuci mobil. Jadi saya sampai punya tim itu sekitar 12 orang kalau nggak salah pada akhirnya. Yang nyuci apa. Tapi kalau nggak muncul ya udah kita nyuci aja, Jos.
Terus ketemu sama konsumen yang nih kunci. Anjir. Wah, PR lah itu mah Ingat PR. kayaknya tuh Mas banget Mas. Oh ingat tuh, inget saya. Dan anak-anak mobil yang ada sekarang teh, Masih dulunya ada checkpoint. Iya, saya bilang teh ada saya nggak ada. Ya udahlah. Ke checkpoint itu Jakarta Mas ya? Checkpoint. Di Jakarta. Sini dong. Oh di Bandung. Di Bandung. Oh, sekiranya pas di Jakarta itu. Enggak, di Bandung. Jadi saya pulang ke Bandung tuh dengan ya udahlah, nol lagi aja udah. Udah kayaknya lebih hidup di sini sampai yang di Jakarta juga agensi nelfon. Enggak akan balik lagi nih. Enggak lah, udah sini aja lah. Enggak ada apa-apanya juga. Oke, berarti itu udah di-confirm true ya sebagai betul, cuci mobil dan betul. pernah merusak mobil mewah. Yang kedua Mas Chandra adalah tukang sablon Ah iya. Iya. di rumah katanya. Ayah saya tuh sebenarnya tukang sablon. Itu ngegawain brand lokal atau gimana Mas? Jadi tahun dari Kelpi itu sebenarnya bukan event awalnya. Kelpi itu sablon, kaos, dan stiker. Jadi ngesut ya? Ngesut. Ya belajar. Sebenarnya saya ngeh semuanya alat itu semuanya. Jadi otomotif teh yang tadi saya cerita otomotif itu teh di satu sisinya tuh sisi besarnya tuh itu. Sekarang sablon aja. Nggak ini. Jadi kalau udah lagi jamnya belajar sekolah itu kalau malam tuh nyablon gak ada yang bantuin ya udah nyablon aja. Ikut bantuin saya nyablon. Makanya saya tahu proses kayak rakel nyablon stiker itu tuh yang dilakuin. Kan baunya kan wah menyengat itu. Lumayan ya itu tuh kita ngeh itu benar pisan dan sama ayah saya salahnya ditinggalin. Oh, jadi sampai sekarang bisnisnya udah nggak ada ya? Nggak ada. Sablon itu. Hilang itu. Karena pindah. Alat-alatnya nggak ada. Saya udah nggak. Okay. Itu ditinggalin gara-gara event yang tadi saya balik lagi nih. Dia tinggalin yang regular demi passion yang ceritanya teh hobinya dia. Itu di situ. Okay. True. Lanjut, Mas mau nanya zodiaknya apa Mas? Apa ya? Scorpio saya. Anjir. Scorpio. Jadi kalau teman-teman sering lihat, Mas Chandra kan selalu berdua nih kemana-mana. Ya mau di barbecue lah, mau kemana-mana pasti ada pendampingnya lah, Irvin lah ya kalau teman-teman tahu. Tapi saya pengen confirm, dulu katanya Irvin pernah ditolak sama Aduh, ini Scorpio banget kayaknya. Edannya pisan. Padahal si Irvin teh hari itu teh ini pisan hits lah. Iya dong. Tahu saya juga dong. Kayak skena anak-anak skena. Gila, tahu. Irvin ditolak. Aduh, itu mah panjang. Bener. Tapi bener pisan itu bener. Aduh. Galaunya naik motor trail katanya kemarin. Waktu itu. Oke, segitu aja tadi. Ya. Mas, semoga berkenan ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih ilmunya. Buat teman-teman jangan lupa nanti Oktober 4 sampai 6 Oktober di PVJ Rooftop kita akan bikin event brand clothing lokal. Ada brand Bandung, Jakarta, Semarang segala macam. Kita ngumpul di PVJ Rooftop namanya FlexCon udah pasti. Jadi saya mau ngingetin buat teman-teman buat datang karena nanti akan ada beberapa kejutan tambahan yang kalau kalian follow Instagramnya flex_con itu kita baru teaser dikit-dikit lah akan ada sesuatu yang mengejutkan gitu. Jadi info aja buat teman-teman nanti kita akan ada event brand, kalian bisa nonton band, bisa belanja, bisa support brand-brand lokal, bisa ya ngumpul aja lah sama kayak Mas Chandra, spiritnya sama kita ngumpul, kita bikin sesuatu. Biasanya kalau orang Bandung tuh kalau ngumpul bikin sesuatu terjadi gitu. 2 orang, 3 orang ngumpul jadi aja gitu. Mas Chandra sekali lagi terima kasih. Siap. Sukses terus. Min. Barbecue Ride atau bisnis lainnya. Min. Buat teman-teman jangan lupa buat like, comment, share ke teman-temannya, subscribe juga karena itu menjadi bensin buat kita ya. Asik ngomongnya bensin ya ngomong sama orang otomotif. Gitu aja, saya Andika Surya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.